kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan sudah duduk manis di depan layar kaca Anda, karena kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Nah, bersama saya Kak Ros, ditemani oleh Dani di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Tapi seperti biasa kita mojok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai, banyak sekali menuai dan menggelitik netizen untuk berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berikut kayaknya dari dunia politik. Bukan sih, dari dunia maya ya. Kemarin kan sempat ramai itu Nafa Urba banyak dikritik gitu karena dia memberikan keterangan mengenai tunjangan rumah 50 juta untuk anggota dewan gitu. Dia bilang ya itu dibutuhkan karena nggak semua anggota dewan itu tinggal di Jakarta, apalagi dia juga tinggalnya di Bintaro, itu macet jauh gitu. Nah, langsunglah dia diserbu oleh netizen. Tapi ya kemarin Nafa posting di story-nya, dia mengatakan begini, bahwa seluruh gaji dan tunjangan saya akan saya serahkan kembali untuk masyarakat di daerah pemilihan saya hingga tahun 2029. Prioritas utamanya adalah untuk para guru karena mereka adalah pahlawan pendidikan yang telah berjasa besar. Namun saya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Apakah hanya guru ataukah ada kelompok lain yang juga perlu kita bantu bersama? Semua proses ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Begitu ya, ada komentar netizennya ya. Coba kita baca dari komentar artis dari postingan ini ya. Ini dari postingan Jerome Pauline. Oke, ini adalah artinya apa sih? Popcorn aja sih, oh gitu ya, gitu doang ya. Nah, ini menarik dari komentar Kiki Farel. Nggak perlu tunjangan dibagi-bagi ke orang-orang di dapil. Itu sama aja ngajarin orang-orang jadi ketergantungan dan meminta-minta. Ada nggak sih dewan-dewan yang real bikin program buat rakyat? Ya sekolah gratis, fasilitas rumah sakit yang baik, alokasi pajak yang tepat. Lalu kalau sumbangin gaji sampai 2029 terus 2030 dan seterusnya gimana? Kan ada itu kampanye biasanya. Salah ya. Kalau aku jadi tergelitik untuk melihat ya, Nafa Urba itu sebenarnya komisi berapa? Ternyata dia kalau di DPR RI itu adalah komisi 9 yang bidangnya adalah membidangi 3 aspek: kesehatan, ketenaga kerjaan, dan jaminan sosial. Ruang lingkup kerja komisi 9 mencakup berbagai bidang seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan hak-hak pekerja, perluasan cakupan jaminan sosial, serta isu-isu terkait kependudukan dan perlindungan pekerja migran. Ya, terus tugas DPR RI itu apa? Ya, ayo, yang sekolahnya dulu belajar PPKN, ada kan? Setahu aku, tugas Dewan itu salah satunya adalah merumuskan undang-undang, melakukan pengawasan terhadap kerja eksekutif. Begitu bukan? Pengawasan anggaran, merumuskan budget, gitu nggak sih ya? Jadi kan sebenarnya itu yang perlu dikerjakan gitu ya. Jadi kalau ngomong soal terkait isu-isu terkait kependudukan, itu masalah yang kemarin tuh soal balita yang meninggal karena cacingan, itu salah satu masalahnya adalah susah ngurus BPJS karena apa? Karena nggak terdata. Iya kan? Yang kan kayak gitu-gitu harusnya ya, nggak sih? Yang harus dibenahi, tugas. Gitu. Nggak, maksudnya kalau memberikan bantuan ya sebetulnya nggak harus jadi anggota DPR bisa membangun MCK atau apa, itu bisa kan semuanya. Tapi kalau anggota Dewan kan dia punya tugas-tugas khusus yang diharapkan oleh masyarakat, itu bisa lebih punya kontribusi yang nyata gitu. Ya ampun. Nggak, aku cuma ini doang ya. Oke. Nah, ini tapi banyak orang yang bertanya juga kepada keputusan Nafa. Ya, itu sebenarnya keputusan baik ya, menyerahkan gaji dan tunjangannya untuk dapilnya. Ada yang bertanya kenapa cuma ada di dapilnya doang di Jawa Tengah gitu, kenapa nggak semuanya? Terus Nafa bilang, ya Mbak, DPR RI ada 580 anggota yang mewakili 38 provinsi. Jadi setiap daerah sudah punya wakilnya masing-masing untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kebetulan saya wakil di dapil 6 Jateng. Mbaknya dari dapil mana kalau boleh tahu ya? Ya gitulah. Terus ada lagi komentar netizennya gitu yang diposting oleh Nafa dan dijawab ya. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dari dulu? Kalau bisa dialokasikan kepada hal lain, kenapa nggak dari awal perjuangkan untuk itu gitu ya? Bukan dari dapil saya, jadi wajar kalau nggak bisa langsung merasakan kerja kami di lapangan, dia bilang gini. Tapi bagi warga dapil saya, program-program sudah berjalan dan manfaatnya mulai terasa, dari MBG, makan bergizi gratis, pembangunan MCK, irigasi, OTW 2026, sampai pelatihan kerja dan UMKM, pembangunan sumur bor,
ongoing, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ongoing 2026, bedah rumah dan subsidi penerangan listrik untuk warga miskin. Ini program-program yang dia perjuangkan itu sebagai anggota dewan mungkin ya gitu. Gitu. Ada lagi komentar di sini mau dibaca? Ada nggak komentarnya? Nggak ada, udah ya udah oke. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Bang Aji Darmaji, suami dari almarhumah Po Alpa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bang Aji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aji, terima kasih banyak mau hadir hari ini walaupun menceritakan kenangan itu pasti tidak mudah. Turut berduka atas kehilangan almarhumah Po Alpa. Kondisi Bang Aji gimana hari ini? Sehat? Kondisi alhamdulillah ya Kak. Untuk saat ini ya kita berusaha untuk tegar, kuat dan tetap sehat. Okay. Bang Aji 3 hari yang lalu posting foto ini gitu ya, dan captionnya adalah kangen. Apa sih kalau lihat foto ini nih Bang Aji, kenapa ini yang dipilih diposting momen ini? Apa yang teringat? Ini ibadah yang kita jalani yang nggak pernah lepas dari Gandengan tangan. Karena kan almarhumah tuh berdoa, ya Allah, kalau emang laki gue tuh baik, sayang, buktiin. Akhirnya Allah buktiin kan. Itu dari mulai kapanpun, di kamar pun, dimanapun, tangan saya nggak bisa lepas. Kalau berdua, ya Allah buktiin. Ternyata selama ini yang dia pikir seujon untuk suaminya, yang ada yang inilah, ada yang fitnah, apa, dibuktiin. Namanya ayo kita ibadah, buktiin. Alhamdulillah, di saat itu almarhumah tuh mulai semua tuh, ini gue serahin nih isi hati gue, semua kehidupan gue sama lu, karena lu memang orang baik, kayak gitu. Dibuktiin Allah, diajak kita tapi nggak tahu ya saya doa almarhumah tuh apa. Akhirnya ngomong kan almarhumah tuh, aku kan doa gini katanya gitu. Oh ya udah, bagus. Ternyata sedikit demi sedikit katanya tuh saya tuh ada perubahan kayak gitu. Mulai perhatian, karena emang saya awal pertama nikah juga kan orangnya cuek ya. Cuek dalam arti kata tuh hati ini nggak hilang kayak gitu kan, tetap hati tetap ada, ini ada kayak perilakunya. Gitu. Iya, perilakunya masih agak cuek kayak gitu kan. Cuek. Ya salah satu kita pernah wawancara Po Alpa almarhumah gitu, cerita pada saat ibadah umroh ini salah satu doanya adalah supaya dia bersama terus sama Bang Aji sampai jannah gitu. Yeah. Dan ya Masya Allah ketika di Tanah Suci bergandengan terus, dan bahkan sampai akhir hayatnya pun. Iya, sampai akhir hayat pun saya tetap pegang tangan, saya peluk, mah ikutin, bilang gitu. Ikutin saya, cuma sampai kalimat Allah, almarhum udah pergi, kayak gitu kan. Dengan mudah dan gampang. Dengan mudah dan gampang. Ya, tidak menyusahkan seseorang, pergi kayak orang tidur. Kayak orang tidur. Seperti orang tidur. Dan pada saat subuh juga sempat Bang Aji ngajak sholat ya, isyarat mata ya, kayak gitu. Itu kan ngomongnya udah satu-satu. Ya, ya udah, jalanin. Jam 6 tuh udah mulai agak sesek. Jam 7-nya tuh saya lihat kan tiap hari tuh almarhumah nanyain jam sama hari. Itu pas dirawat di rumah sakitnya jam berapa ya, ini hari apa ya gitu. Itu jam itu udah pasti. Jam berapa nih, mah lihat sendiri tuh, oh jam gitu. Kan matanya mau udah kosong kan, kayak gitu. Berapa hari sebelum meninggal tuh kan emang udah dingin. Selalu keluar keringat tuh. Selalu keluar keringat, gobios tuh Kak, kayak gitu. Saya suka lapin, pakai handuk, ya kan. Saya pegang, saya tuntun pakai doa-doa, kayak gitu kan. Maksudnya daerah itu biar bisa ngucapin kalimat Allah. Dan di saat-saat terakhirnya Bang Aji bisa menuntun Po Alpa. Iya. Tetap melantunkan kalimat-kalimat Allah. Almarhum bisa ngucapin kalimat Allah. Walaupun sudah susah. Iya, saya senangnya luar biasa kan, ya Allah, sampai teriak Allahu Akbar gitu kan. Almarhum bisa ngucapin kalimat Allah gitu. Itu buat saya udah hal yang terindah, saya nggak sia-sia. Di akhir hayatnya saya bisa tuntun almarhumah bisa ngucapin kalimat Allah. Bang Aji katanya sampai sekarang masih susah tidur, masih belum bisa tidur di kamar yang biasanya berdua, masih nggak tahan lihat foto-foto. Iya, betul. Saya juga ngeliat anak juga nggak terlalu lama Kak, ngeliat si kembar.
Karena saya tuh nggak bakalan air mata nih langsung ngalir, ya Allah. Anak kecil ini belum udah habis kasih sayang dari seorang ibu kan. Karena saya belum ke bawah, saya nggak bisa naik ke atas lagi tuh. Kalau ngeliat anak-anak saya pasti nguras air mata gitu kan. Padahal saya bilang sama anak, mama bilang gak ada di dunia, tapi mama ada di hati kita. Saya bilang kita makanan yang sudah orang yang sudah meninggal cuman hanya satu doa Kak, gitu. Si Al-Fatih juga saya ajarin hanya satu doa, makanan orang udah meninggal tuh hanya satu, udah doa. Al-Fatihain. Kalau kita kan masih hidup kita bisa makan nasi dan sebagainya. Kalau orang meninggal makannya hanya satu doa, saya bilang gitu. Mama nggak ada di dunia tapi mama ada selalu di hati kita, gitu. Ini satu foto juga yang sempat diposting oleh Raffi dan juga Irfan Hakim gitu ya, momen-momen pada saat mereka menjenguk di rumah sakit gitu. Dan perjuangan almarhumah untuk penyembuhan sakitnya itu kan nggak banyak yang tahu ya, Bang Haji. Dan ini memang keputusan almarhumah. Ya, karena dari awal kita menikah mah jangan pernah kita minta ataupun merepotkan seseorang. Selalu ada beberapa karena empau di postingnya biar ada banyak yang bantuin. Jangan sampai saya dipanggilkan sama beberapa rekan artis, Bang posting nggak, jangan. Empau nggak ngasih gitu. Sakitnya pun nggak mau diumbar-umbar Kak, kayak gitu. Bahkan anak-anak yang pertama bahkan taunya juga nggak dari Po Alpa langsung sakit yang di. Ya taunya sakit kayak gitu, cuman sakit yang sebenarnya nggak ini. Seperti ya. apa itu nggak tahu. Ya orang tua kandung saya pun tahunya sakit kayak gitu, karena kan orang tua kandung saya juga udah tua, takutnya pikiran. Kalau kata almarhumah jangan dibilangin emak, takutnya pikiran kayak gitu tuh. Di bulan Februari ya, kita sempat ketemu mungkin terakhir ya dengan almarhumah pada saat ke Rumpi, dan itu sempat ada kejadian ketinggalan pesawat dari Malaysia. Sekarang baru kita tahu bahwa pada saat itu Po Alpa tengah menjalani perawatan juga di sana. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Po Alpa, kami yang tahu istrinya sakit gitu, sedang menjalani pengobatan. Tapi kan kita lihat Po Alpa nggak pengen terlihat sedih, susah, sakit. Dan Bang Haji juga menutupi perasaan itu ketika berhadapan dengan orang lain. Karena buat dia, gue itu nggak sakit, gue itu sehat. Anggap ini penyakit, pasti ada obatnya kayak gitu. Anggap ini penyakit kayak penyakit biasa atau flu atau apa. Dia berusaha untuk begitu. Dia berusaha untuk juga menghibur. Dia berusaha untuk berapa kali dia nangis setiap ada orang minta almarhum, minta ucapan semangat untuk para punya penyakit itu. Almarhum langsung ke kamar mandi nangis. Gue juga penderita loh, gue juga penderita kayak gitu. Cuman dia berusaha untuk berjuang menyenangkan seseorang kayak gitu. Hebatnya almarhum itu. Bang Haji sebagai suami gitu ya dan ayah, tahu yang dihadapi oleh istrinya pada saat itu gitu. Apa yang paling berkecamuk? Ini kan muka harus tetap tegar gitu. Sementara di hati pasti ada banyak keresahan, kesedihan, ketakutan. Yang saya hadapi ya, saya berpikir kayak gini kan selalu mah, orang sakit mati, orang nggak sakit juga mati. Sebenarnya gitu, kita juga semuanya bakalan nunggu. Selalu saya kuatin hal-hal kayak gitu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kamu, ya kan, Allah sehatin, kita kumpul sehat dan badan sehat. Tahun depan di Idul Fitri kita bisa kumpul kembali. Jadi selalu berpikiran positif. Iya, Idul Fitri kemarin saya sampaikan seperti itu, dia meluk, saya bilang gitu, mah kamu sehat ya gitu. Idul Fitri kemarin. Ya, mudah-mudahan Idul Fitri berikutnya kita kumpul. Ternyata Allah kehendak lain kan. Idul Fitri tahun depan kita nggak kumpul lagi. Ya ada momen pada saat melahirkan si kembar gitu ya. Kita mungkin kebanyakan orang hanya melihat momen bahagianya, tapi di momen itu sebetulnya kan ada keputusan-keputusan medis juga yang harus diambil oleh kalian berdua pada saat itu. Kita lihat cuplikannya dulu berikut ini. Rasanya sepi sekali ya, sangat sepi. Karena momen-momen yang saya nggak bisa lupain tuh saat kita tuh bangun tidur bareng, ya kan. Karena mau sarapan apa, itu udah pasti ada sarapan. Seenggaknya walaupun itu air putih, saya ditungguin. Karena kalau almarhumah tuh, jadi hasil setiap saya makan saya ditunggu. Sampai teman ada nanya, "Pok, kenapa sih lu nungguin suami lu makan sampai air itu?" Gue mau nyari surga gitu. Karena suami gue ngajarin seperti itu. Ini pada saat momen melahirkan, betulkah bahwa sebetulnya dokter juga sudah mempersiapkan, ya harus pilih antara ibu dan bayinya? Ya.
Jadi almarhum berjuang, saya sudah hidup 37 tahun sebelum 38 tahun. Dunia saya udah kenal, laut pun, langit pun saya udah lihat, begitu. Jadi anak saya di dalam rahim juga harus melihat apa yang ibunya pernah lihat. Sudah ngeliat keindahan dunia, katanya kan, langit bumi udah dilihat, lautan luas udah dilihat. Sekarang nggak apa-apa, saya aja dok, anak saya tetap sehat, gitu. Almarhumah udah berjuang, bahkan saya baik-baikin juga nggak ngerti, tetap anak-anak, bahkan terakhir mau meninggal juga mau ngabisin malam itu ngobrol anak, pak anak, gitu. Apa pesannya? Ini kan anaknya ada 4 gitu ya. Yang pertama udah besar gitu. Nanti dia ke depannya apakah akan tinggal bersama Bang Aji juga, bersama adik-adiknya? Ya, anak-anak alhamdulillah nggak ada yang pisah kak. Kita masih tetap satu rumah satu atap. Karena almarhum juga berpesan anak-anak lah, makanannya, susunya, sekolahnya, insya Allah tetap kita jalani amanah almarhum. Ini ada banyak artikel yang kemudian juga muncul gitu ya. Ini kan biaya pengobatan sejak 2 tahun dari sejak hamil itu kan juga tidak sedikit ya. Ini benarkah memang untuk pengobatan itu sampai selain ada asuransi juga sampai tabungan juga kepake, mobil juga. Ada rencana jual rumah, betulkah? Insya Allah itu rumah perjuangan kita dari awal kak. Pengen selalu bilang gitu pak, nyari rumah mana apa yang dengkul nggak mentok, atau dia kan gitu kan, dengkul nggak mentok, oh berarti yang ini saya paham gitu kan. Dia pelan-pelan ya mah kayak gitu, pelan-pelan nabung, akhirnya rumah impiannya terwujud. Cuma sampai 8 bulan kan, si kembar juga belum bisa jalan, kata dia. Wah, kalau kembar udah bisa jalan enak nih, luas, kata dia kan. Sampai bikin tuh ada ruangan main-mainan buat si kembar kan, aula namanya disebutnya, suka manggil di aula mainnya gitu, dia bilang. Yang penting kita udah berjuang kak. Kalau buat rumah itu rumah anak-anak kak, apapun yang terjadi rumah itu tetap ada karena kenangan almarhum dan perjuangan saya berdua. Jadi rumah itu insya Allah tetap dipertahankan. Insya Allah, karena apapun yang terjadi kita tetap bertahan karena memang itu tempat tinggal ya kak. Itu saya anggap itu baiti janati, rumahku adalah surgaku. Bang Idung terima kasih sudah hadir berbagi cerita, berbagi kenangan walaupun tidak mudah gitu. Semoga diberi ketabahan, keikhlasan, sama seperti Bang Idung bilang, kita sehat juga ada saatnya kita akan meninggal nanti. Kita sakit juga ada saatnya juga kita meninggal nanti. Yang penting adalah bagaimana kita siap ketika saatnya tiba. Berikut ada Bang Madun yang kemarin ikut serta berorasi pada saat demo di depan gedung DPR MPR. Kita lihat profilnya berikut ini. Dengan Bang Madun, kita lihat dulu nih ada video ketika kemarin ini Bang Madun ikut membagikan makanan pada saat demo, dan ada momen juga ikutan orasi ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ya Bang Madun, gimana suasananya yang Bang Madun masih ingat pada saat demonstrasi? Gue nanya lihat. Sehat terus. Insya Allah sehat. Pemirsa, Pak Balu ada di TV nih. Insya Allah semuanya sebenarnya begini ya. Itu gua kan hari Sabtu Minggu itu kan gua manggung tuh, off air, manggung artis kali ya, sama artis. Ada lah gitu ya. Terus ya udah off air gua tuh dua hari itu gua off air. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam Sabtu Minggu. Ditelepon sama teman-teman gua tuh, konten kreator semuanya. Mbak, lo mau ikut besok nggak? Insya Allah, gue bilang insya Allah. Ya Allah, gue tuh keingetan aja nih bocah yang bakal ikut demo pasti anak-anak gue semua nih. Anak-anak gue semua. Kenapa gue dibilang anak-anak semua? Karena di Instagram itu dia udah nganggap gue orang tua. Dimana pondasinya ya gue orang tua. Anak muda kudu kita rangkulkan, kita baik-baikin gimana caranya. Nah, gue ada inisiatif nih. Aku kepengen dah. Insya Allah ya Allah, kalau misalnya gue sehat, bangunin gue pagi-pagi sebelum subuh. 3:30 subuh gue dibangunin. Wallahi, badan gue kayak sehat sendiri, padahal mah gue habis manggung. Semangat gitu ya? Semangatnya udah langsung luar biasa. Langsung gue telepon temen gue yang dari Cipadu. Jud, lo mau demo nggak? Bapak berani demo? Ini demi anak-anak gue.
anak muda yang bakal gue rangkul semuanya, biar jangan pada tantrum di sono, biar jangan pada rusuh. Ya udah, gue membeliin makanan buat bocah. Gue boleh dapat duit nih dari off air gue. Ini hasil jerih payah gue buat anak-anak gue. Insya Allah gue kasih air minum, anak-anak pada adem semuanya. Sengaja tuh duit gue tukarin tuh, Pen. Gue tukarin itu 10 ribuan semua, 300 ribu gue tukarin semuanya. Ini tujuan gue nih, pasti nih bocah ketemu gue pasti, Bapak jajan, Bapak jajan, Bapak jajan. Itulah respect gue kepada anak-anak muda semua. Karena memang ya panas, terik, melelahkan begitu. Lelah banget. Tapi sampai jam berapa Bang Madun di sana? Sampai jam setengah 1. Setengah 1. Jam 1. Jadi nggak sampai sore ya? Nggak sampai sore. Kita di welcome, polisi juga welcome sama kita. Datang kita bergerumbun, banyak anak muda di belakang. Kita datang bersama teman saya tuh si Ajut. Ternyata kita bertiga itu disuruh masuk. Disuruh masuk kemana? Disuruh masuk ke depan DPR tuh. Depan DPR itu. Masuk ke dalam atau di mana? Di luar dulu. Oh, di luar dulu. Kata kita begini, Baba katanya, itu digembok mau masih, ya ntar kita bukain. Siapa yang bukain? Allah yang bukain, kata gua. Ya Allah yang bukain. Lu kita jangan rusuh, pokoknya kita jangan tantrum, kita jangan anarkis. Tenang, gua bakal kasih air adem. Yuk semuanya kita wudhu, kita sholat. Ntar Baba yang ajan. Insya Allah dengan adanya ajan, Allah yang punya kuasa. Insya Allah dibukain semua pintu hatinya. Amin, 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 amin. Maunya apa sih kita? Kita maunya dirangkul gitu. Kita punya wakil, kita punya pemimpin, kita udah diaku sama masyarakat, udah dirangkul sama masyarakat. Masa lu kagak mau ngerangkul masyarakat? Minta dirangkul balik ya, didengarkan gitu aspirasi. Sebenarnya mah. Mungkin salah satunya juga karena ada banyak juga yang suka nge-DM Bang Madun gitu ya, ya mencurahkan perasaannya gitu, nanya. Ini kalau misalnya gini, Assalamualaikum Babe, ajarin cara ngatur uang belanja 150.000 untuk 1 minggu, Ba. Baru nikah, Ba, belum bisa ngatur uang, Ba, gitu ya. Nih ada tuh, pakai ada telur 1 bisa dimasak apa aja. Ada lagi ya komentarnya, coba kita lihat. Ini Assalamualaikum Babe, tolong ajarin saya masak, budget 15.000 sehari. Dewasa 2 orang, balita 1, belum sama bumbu. Kalau beras, gas sama minyak goreng udah ada. Buat makan berapa? Pagi sore atau pagi aja? Pagi siang sore, pagi siang. Nanti kita akan bahas lagi nih. Mbak Be sempat bilang jangan mau kalau dikasih 15.000 sehari. Jadi cocoknya berapa, Be ya? Kita akan kembali setelah berikut ini, tetap di Rumpi No Secret. Bang Madun, kita baca dulu tipsnya bagaimana masak apa nih belanja 15.000 ya. Nih, kalau udah stok beras, minyak, perbumbuan udah ada di rumah aman gitu ya. Dah duit 100.000 asal jangan banyak mau, itu suami dan istri. Bisa ya Bang? Jadi Bang, kalau hidup di Jakarta nih sekarang, uang belanja yang paling pas tuh berapa? Sebenarnya kalau untuk anak dua suami istri 100.000 cukup. 100.000 satu hari. Terus ya, terus 15.000. Ya ini 1 hari. 1 hari itu idealnya ya. Tapi rezeki orang beda-beda. Kita nggak boleh kita samain sama semua orang. Iya. Jadi lu harus nerimain ya. Ya sebagaimana sekarang banyak perempuan sekarang yang istilah kata yang banyak minta berkahnya. Jadi keberkahan mulu dapetnya. Oke, coba kita sabar jadi perempuan lu sabar. Kita baca lagi nih. Assalamualaikum Mbak, minta resep adonan tahu goreng Mbak. Jualan baru 2 hari masih sisa, biar enak kriuk-kriuk Mbak. Nah tuh aku Mbak, please kata ini. Jadi banyak orang yang minta tolong gimana cara berusaha. Ini sebenarnya banyak orang yang masih dia juga berusaha mengelola apa yang ada gitu. Betul. Ya. Salah satunya adalah Bang Madun ini benarkah salah satu curhat-curhatan ini juga yang membuat Bang Madun tuh jadi kayak tergerak hatinya jadi kemarin. Jadi kayak gue bapaknya. Gue dimana sosok dia nggak banyaknya nggak punya sosok ayah, dia pengen gue boleh nggak gue manggil bapak sama lu gitu. Jadi dia suka cemburu kalau gue lagi nyium anak gue yang perawan, gue lagi nyium istri gue, karena emang gue bukannya jaim, asli gue begitu. Oke. Coba kita baca komentar-komentar netizen ya kemarin, coba kita lihat ya. Nih Ba, sehat-sehat ya Ba, nanti ajak emak-emak seluruh Indonesia Ba, katanya disuruh diajak juga bagi-bagi jajanan kalau. Oh begitu? Ya gitu gak sih? Yang berikutnya, menyala Bapak Onlineku, terima kasih banyak Ba sudah mewakili kita semua, sehat selalu Bapak Onlineku. Amin, yang berikutnya, Bapak Madun, aja gantiin Eko. Mau nggak dia? Bang, nggak ada rencana 2029 nyalon? Nggak ada. Gue pengen jadi sosok bapak, sebagai bapak, dan lu anak-anak online gue sebagai anak gue. Oh gitu aja ya. Oke, ini kalau berikutnya kita mau nanya nih pandangan Baba ya terhadap tunjangan DPR katanya gitu. Ini kan yang lagi rame kemarin ya.
Ini kan salah satu yang memicu adalah DPR dapat tunjangan rumah sebesar 50 juta gitu. Babah, terus ada lagi, itu Babah 50 juta, Bah. Senang banget hidup lu. Lah orang yang pada picak-picakan noh. Cuma digaji 3 juta, 4 juta. Itu bonus kan 50 juta. Tunjangan. Tunjangan. Iya. Buset tunjangan. Kita sama tunjangannya jadi karyawan diomelin mulu sama bos. Siapa bosnya siapa berarti? Siapa aja bodo amat kamu nggak mau tahu. Oke, berikutnya. Yang kerja maksudnya ada lagi, karyawan. Bah, ini soal beras. Kemarin kan banyak yang juga protes ketika harga beras naik gitu ya. Sementara masyarakat protes harga beras naik. Menteri Pertanian itu sempat mengutarakan bahwa harga beras naik itu dikit aja, kok ribut. Jepang aja harga berasnya udah 100.000 per kilogram. Taikin gaji orang, taikin. Jadi nggak marah-marah. Gajinya nggak ditaikin begitu aja, bagaimana nggak mau marah-marah masyarakat? Gajinya. Sabar. Oh iya. Nggak sabar, gue mau udah kalau buat masyarakat perut soalnya itu isinya. Luar biasa. Jadi itu masalahnya, Mbak ya. Perut. Ya, kalau misalnya ada rakyat yang demo gitu, kritik, terus anggota dewannya nggak seneng di demo, dikritik. Sama halnya kita jadi orang tua, bapak, ibu, kita nikah nih, jadi bapak ibu, lu berisiko, lu kagak makan, karena lu bapaknya, yang lu kasih makan siapa? Anak lu siapa? Masyarakat. Nah, gitu ya. Begitu ya. harusnya lu makan tempe, nih sebagai bapaknya makan tempe, kita kalau bisa jangan makan ayam, yang buat ayam anak kita siapa? Ya masyarakat, yang lu senengin ya masyarakat. Bapak Madun buat 2029. Gak bakalan tantrum, gak bakalan ada yang namanya provokasi, yang gak bakalan namanya yang ada itu meledak-meledak di DPR. Asal perut kenyang. Asal perut kenyang. Ya. Apa juga perut, Bang, Masya Allah. Oke, baik. Perut. Kita ngobrol lagi nanti sama Bang Madun ya. Berikut ada Fitri Karlina. Kita lihat profilnya berikut ini. Fitri Karlina, fans sepak bola garis keras. Kenapa sih kok diundang lagi? Ya. Kita mulai masuk dari sini dulu ya. Kita mulai masuk dari ketika kamu postingan kamu menunaikan janji kamu mau mensupport di 10 laga. Kan ini lagi belum waktunya tanding bola, baru nanti September. Iya, kalau tanding bola mah belum. Tapi kabar pemain bolanya mah sekarang udah ada. Ih, apa nih? Ya ini dulu ya. Nah, kamu kan selama 10 laga tandang, kandang dan round World Cup ya, ini alhamdulillah kemarin waktu round 3 aku udah 10 laga tandang sama kandang, aku datang semuanya. Biaya sendiri? Biaya sendiri dong. Namanya juga militan kan. Iya, militan. Gak apa-apa bilang FOMO, Enggak, kita mau lihat. Pasti di situ bukan cuma kamu doang yang datang ke tandang di mana-mana. Banyak. Yang kayak kamu gini banyak. Banyak, alhamdulillah banyak. Ada teman-teman juga yang memang supporter militan dari yang tapi nggak semua laga itu ada gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa gitu karena emang aku udah nadar. Oke, sefanatik apa sih? Sefanatik apa lagi sih mereka? Mereka tuh kayak kamu gitu nggak? Kayak misalnya ya berkenalan juga, menyapa para pemain bola. Sampai yang deket juga. Bahkan ada yang memang supporter yang memang di Belanda, supporter Indonesia yang ada di Belanda, namanya itu Fikar. Jadi dia tuh yang banyak update langsung pemain-pemain kita bukan naturalisasi. Pemain-pemain blasteran. Iya. Terus yang memang main di sana diaspora. Diaspora. Dari tadi tuh nyari-nyari bahasanya diaspora. Nah itu banyak update karena memang semilitan itu dia. Bahkan dia jabanin loh. Padahal dia stay di Belanda. Datang ke sini. Oke. Nah yang berikutnya, astaga, ini akhirnya sampai ya ke bagian ini ya. Dia udah nggak sabar lagi ya. Yang mana sih? Nah ini para fans supporter garis keras. Ya, itu kan memperhatikan bukan semua pertandingan tapi kan juga semua hal pastinya ya kan. Nah mengenai berita arahan NCC bercerai dengan jalur fast track, kita sebutnya fast track karena cepat. Karena kita kan nggak tahu ya, ini kok tiba-tiba langsung langsung sudah putusan. Mungkin. Apakah fans ini sudah tahu lebih dahulu? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Fitri Karlina, ini
sebagai fans garis keras timnas gitu ya, perhatiannya bukan cuma sama pertandingan, pasti juga sama pemain-pemainnya kan juga memperhatikan. Kamu dengar berita nih, ini kan pasangan ini Arhan dan Zize ini kemarin kan bahkan kalau pas pertanding tuh sempet yang wah rame ya, menjadi perhatian. Juga, yang pasti buka kaos waktu ngegolin gitu kan. Nah kamu tahu berita ini sama seperti kita, baru tahu ternyata udah putusan atau udah ada dari Instagram taunya. Oh, sama ya berarti ya. Tahu, tapi mungkin ya gosip itu kayak kenyataan yang tertunda kali ya kan, gosip-gosipnya udah dari kemarin. Makanya kan sebenarnya aku tuh kan nggak males gitu loh untuk ngikutin masalah pribadinya para pemain-pemain ini kan mereka memang kan fokusnya sebagai atlet ya. Jadi aku ngefans mereka ya sebagai seorang atlet bukan sebagai figur mungkin famous dan selebritasnya lah kayak gitu. Jadi aku nggak pernah yang ya terserah deh gitu karena kan mereka yang menjalani. Kalau memang belum jodoh ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kekhawatirannya adalah kalau ada masalah pribadi itu mempengaruhi konsentrasi, mempengaruhi permainan. Ya, kalau itu memang kita sebagai fans memang lebih fokusnya ke situ. Kadang suka sedikit overthinking memang kalau fans gini dia nanti, ini nggak sih? Oh, kebanyakan main sama si A, kebanyakan main sama si B, nanti nggak fokus. Alhamdulillah kemarin Justin Hubner malah bisa main di Eredivisie. Maksudnya di liga utamanya Belanda dan dia udah bisa membuktikan. Jadi sebenarnya lebih ke masalah personalnya sih sebenarnya. Apakah sudah cukup matang bisa memilah antara pada saat lagi yaitu pergaulan pribadi dengan profesionalisme sebagai pemain bola. Komentar netizennya sih ada banyak sih ya. Salah satunya apa tuh? Duda paling ditunggu. Iya, itu fansnya juga begitu. Ponakanku juga ngefans banget loh Arhan. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Jija masih muda, belum siap nikah, tapi bapaknya maksa nikah muda sama A, jadi kasihan dua-duanya. Gitu, kamu sebagai fans juga melihat ini kan masih muda, Arhan waktu menikah umur 21. Masih sangat muda dua-duanya, ya masih panjang lah perjalanan ke depannya. Mungkin ya ini yang terbaik aja lah, kita doakan aja. Buat mereka berdua ya. Yang berikutnya jadikan pelajaran. Tapi ya menurut kamu kembali ke personalnya kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan pribadi dan buat pendewasaan juga lah dalam hidup, karena kan setiap perjalanan hidup orang masing-masing ya gitu. Ada yang memang bisa langgeng sekali nikah langgeng, ada yang nikah muda kayak orang tuaku apa segala macam nikah muda langgeng sampai sekarang. Ada juga yang baru nikah sebulan 2 bulan juga udah cerai. Terus kalau jadi fans jadi kepo nggak sih Arhan sekarang gimana, ekspresinya gimana nih si Arhan gitu, nggak mainnya gimana sih dia pada saat ini gitu nggak sih? Lebih ke mainnya gimana ya, lebih ke situ. Fitri Karlina, terima kasih banyak sudah hadir berbagi pengalaman dan sudut pandangnya. Terima kasih juga Bang Haji, terima kasih Bang Madu, terima kasih sudah hadir berbagi kisahnya. Ada beragam kisah sih yang kita bagikan ya. Ya tentang family, tentang perhatian, tentang kekhawatiran, tentang simpati juga hari ini kita berbagi. Kita akan ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi.